Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah ya guys, di video sebelumnya kita sudah mengenal esensi istiqomah menurut Al-Quran. Nah, pada video kali ini adalah apa dampaknya dari istiqomah tersebut. Yuk kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui dampak dari istiqomah ini sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Bagaimana dampak dari istiqomah untuk kita? Apa dampaknya? Tadi kan yang nomor tadi itu kan bagian satu kan terkait hatinya, ya kan, yang sudah istiqomah. Dampaknya bagaimana? Ketika hati kita sudah terkait dengan esensi istiqomah ini, maka dampaknya akan seperti apa? Akan menjadikan rahmatul lil satu, ya kata Allah, dampaknya satu, hidup akan tenang, ya. Dalam Al-Quran surat 13 A'raf ayat 28 dan 29. Jadi dampaknya hidup akan tenang. Coba lihat 13 A'raf 13 ayat 28 dan 29. Ya, a'udzu billahi barang aja. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnum ma'ab. Artinya baca Bu. Artinya. Ayo. 28. Iya, ayat 28 aja. Artinya. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 29-nya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, jadi dampaknya dari tadi istiqomah hati terpaut dengan esensi istiqomah dalam Al-Quran ini yang menjadikan sebuah realisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju jalan tegak lurus kepada surganya Allah, yaitu dengan mempunyai hati yang tenang gitu kan. Tenangnya apa? Kalau kata ibu-ibu di sini mungkin di luar juga sama ya, tenangnya. Tenangnya itu kalau dompetnya penuh, pada ringannya penuh, kulkasnya penuh, aman gitu. Apakah kan timbul pertanyaan, apakah hidup itu akan seperti itu saja? Tidak. Memang dunia itu perlu untuk sarana ibadah, untuk fasilitas hidup. Tapi tidak menjamin dengan penuhnya kulkas, dengan dompetnya penuh, tidak menjamin sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Tidak. Banyak di luar sana punya perusahaan ini nggak bisa tidur hidupnya. Ya, pernah saya dialog. Dia tinggal di BSD Tangerang, punya perusahaannya di Cikarang. Dia nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Bingung. Pulang dari perusahaan, pulang dari ini malam. Ntar sebelum subuh udah jalan lagi. Malamnya nggak bisa tidur. Kenapa? Bu, nggak bisa tidur. Takut perusahaan saya kebakar. Takut perusahaan ini. Makanya pas saya lihat ke rumahnya, emang kayak istana. Benar-benar luar biasa kayaknya. Tapi tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Dia sampai bagaimana nih untuk mendapat ketenangan? Kembali kepada Allah, berzikrilah, belajar, mencari ilmu Allah. Maka ketika dilimpahkan harta, ketika kembali kepada Allah akan menjadikan sebuah ketenangan. Mutmainul qulub. Sudah dicontohkan kan oleh Allah.
bagaimana seorang yang sangat kaya raya Utsman bin Affan, seorang miliarder. Begitu infaknya, kalau zaman sekarang Utsman bin Affan itu infaknya tidak kira-kira 1 M. Ya infakkan untuk Allah dan Rasul. Ya kan? Mendapatkan ketenangan dari Allah. Kita lihat bagaimana Fir'aun yang kaya raya, punya segala macam, akhirnya dihancurkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Ya kan? Bagaimana Korun yang sangat luar biasa kayanya, sampai gemboknya Korun, kuncinya tidak bisa dipegang, tidak bisa dipanggul oleh hanya beberapa orang. Gemboknya kuncinya hartanya Korun itu 70 orang yang mikul gemboknya itu, saking banyak hartanya. Apa akhir hayatnya? Dihinakan? Tidak, dihinakan. Nah, ini suatu contoh. Memang dunia itu perlu, tetapi kalau tidak dipakai ibadah, tidak dipakai untuk bersedekah, tidak dipakai untuk infak dan berzakat, maka akan menghancurkan diri dan keluarganya. Nah, maka di sini ketenangan ini yang lebih utama untuk kita, karena kita semuanya pas-pasan semua, ya. Ada yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, maka yang harus kita realisasikan, yang harus kita tingkatkan itu keimanan kepada Allah. Kaitkan diri kepada Allah. Banyaklah kita beribadah kepada Allah. Banyaklah kita sholat kepada Allah. Banyaklah kita memohon berdoa kepada Allah. Banyaklah berzikir kepada Allah. Jangan sampai buka WA sehari berapa kali, baca Al-Quran baru juga seayat. Aduh, ngantuk banget nih mama. Udah tutup. Shadaqallahul adzim. Mana mah? Mana nih? Itu HP mama. Ini mah. Duduk. Lihat dari jam 9. Innalillahi, ya udah jam 12 malam ini ternyata. Terasa, tidak terasa. Ya? Nah itu. Maka tidak ada ketenangan. Nanya, kemana mama? Lagi di rumah, ngapain? Lagi main HP. Nanya lagi saya, mama ada lagi ngapain? Main HP. Umi mau ke rumah? Ah enggak, kalau lagi main HP ntar keganggu, gitu kan? Ada yang begitu. Kedua, ya, dampak dari istiqomah ketika hatinya tadi sudah terkait kepada Allah. Nomor kedua adalah akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Quran surat 2 ayat 155 sampai 157. Lihat Al-Qurannya. Jadi akan mendapat kabar gembira. Al-Baqarah surat 2 ayat 155 sampai 57. Udah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Satu ayat itu. Baca artinya. Artinya, Bu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini Bu kabar gembira dari Allah. Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang akan lurus masuk surganya Allah pasti akan diuji, Bu. Nggak ada yang tidak diuji. Ya, dengan ujian-ujian ini kita bisa tidak melewatinya dengan penuh kesabaran dan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Sedangkan dalam Al-Quran ini Allah akan uji satu. Apa kata Allah akan uji pertama? Ya, dalam Al-Quran surat ini Allah akan uji satu, sedikit ketakutan. Kedua, Allah akan uji dengan kelaparan. Ketiga, Allah akan uji dengan kekurangan harta, jiwanya, buah-buahannya. Dan sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kita di sini ibu-ibu jamaah Majelis Salim Nurul Afifah sudah belum dengan ujian ini yang Allah berikan kepada kita? Sudah belum mengalami? Benar, sudah.
Sudah mengalami belum? Benar nggak? Apa? Sedangkan di sini kan dengan ketakutan, dengan kelaparan, ya kan? Dengan kekurangan harta, buah-buahan, air. Ketika kita sudah diberikan oleh Allah ujian-ujian ini, kita sabar kepada Allah, maka ini adalah kabar gembira dari Allah. Ya kan? Insya Allah. Maka Allah akan tingkatkan iman dan Islam kita. Maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu surganya Allah. Nanti di amal akhir kan ada pintu surga kesabaran, pintu surga birrul walidain, pintu surga sodako, pintu surga infak, pintu surga zakat. Mana kita masuk kemana, ke pintu surga yang mana? Sesuai dengan amalan-amal kita selagi hidupnya. Nah ini kabar gembira. Jangan ketika diuji oleh Allah seperti ini marah kepada Allah. Waduh, saya tuh sholatnya rajin, Senin Kemisnya rajin, gitu kan? Nutup orangnya rajin, innalillahi. Berarti semua ini ibu Senin Kemis puasa nutup aurat bukan karena Allah. Karena siapa kalau begitu? Karena orang lain. Maka begitu diuji ini marah. Begitu diuji, ya Allah, dengan ujian ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan. Dengan diuji sakit, ya, ada di saya, ibunya sakit, suaminya sakit, stroke udah lama, udah hampir masuk, udah stroke ketiga kali ini, udah masuk hampir 6 bulan. Alhamdulillah ngaji di saya sering kasih nasihat. Insya Allah dengan ujian sakit ini Allah akan mendapatkan rahmat. Dengan ujian sakit ini kita hanya mengharapkan ridho dan magfirah kepada Allah. Insya Allah. Maka alhamdulillah saya sering ke situ silaturahim, sering datangin. Alhamdulillah dalam keadaan sabar. Inilah kabar gembira dari Allah. Tidak marah-marah. Pada satu sholat, infak dan sebagainya. Kenapa ini masih diuji? Ya kan manusia diciptakan oleh Allah itu kan akan diuji. Ujinya berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa sesuai dengan kemampuannya. Ujian ini, maka ujian ini bentuk kasih sayang dari Allah. Ya, jangan sampai ujian-ujian ini sampai orang lain tahu. Tahu nggak? Si ini, si itu, si ini kan itu lagi ekonominya lagi hancur-hancuran. Iyalah dulunya dia susah infak sodako, gitu kan, hancur lebur banyak gitu. Tidak seperti itu, gitu kan? Mungkin sodakonya dulu bukan karena Allah, mungkin infaknya dulu bukan karena Allah. Emang tahu hati orang? Kan tidak. Infak sodako itu insya Allah akan menjadikan sebuah ladang amal. Mungkin itu ujian. Maka di sini dikatakan oleh Allah ya dalam Al-Quran surat 55, ulaika humul muhtadun. Itu adalah kabar gembira dari Allah ketika kita terus bersabar, ketika kita terus berdoa memohon kepada Allah. Itu dampaknya. Jadi kita akan seperti itu. Jadi insya Allah seluruh tubuh kita akan bercahaya, berkilau-kilauan aura kita. Tidak cemberut aja, tidak sumpet aja, tenang gitu kan. Sekalipun penuh dengan ujian, Allah yang akan menyelesaikan dengan kita, kan gitu. Amin. Jadi kita bersinar ya aura kita tuh. Iya, jangan kan zaman sekarang mah kan ibu-ibu di luar sana pakai apa sih biar aura itu kelihatan kinclong? Ya salah. Dengan berdoa. Akhirnya beli apa skincare ya biar glowing gitu. Tuh pakai kamera dulu ya kan. Sekarang tuh banyak apanya modifikasi, banyak penipuannya ya kan. Di HP seperti ini gambarnya, apalagi yang HP-nya iPhone ya. Ternyata lah kok kebetulan gitu kan. Jadi sekarang itu banyak manipulasi. Iya manipulasi. Karena banyak apa modifikasi. Kan banyak sekarang yang di luar sana itu yang ibu-ibu sosialita di apa dipakai botol apa operasi dan sebagainya biar apa? Dia takut dengan apa? Dengan tuanya, dengan keriputnya kan orang di luar sana begitu. Padahal udah kudrot, nah itu namanya kudrot. Ketika kita sudah usia, sudah tidak head, kita akan lemah semua tulang-tulang yang tadinya kuat ibu bisa naik gunung ke Guntur, misalkan ke Papandayan, apa kemana Gunung Selamat tanpa pakai apa?
langsung lari. Sekarang mah boro-boro jalan dari sini, aduh ini kaki tuh, ya kan? Mama hebat makanya kuat gitu kan. Nah itu ya. Ngaji sopleng. Gitu.